Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal dari kantor hukum Muhammad Iqbal dan rekan. Kemudian bagaimana proses pengajuan hak asuh anak ini dilakukan di pengadilan yang ada? Surat pengajuan permohonan hak asuh anak ke pengadilan. Ini kalau tidak diketahui di mana keberadaan suami tersebut, maka diajukan di hari ini kita mau ngobrol tentang bagaimana sih proses pengajuan hak asuh anak ketika ditinggal oleh kedua orang tuanya bercerai. Nah, bagaimana videonya? Saksikan video ini sampai selesai. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan penonton dari channel ini, perlu kita ketahui bahwa ketika sepasang suami istri bercerai, maka biasanya ada meninggalkan satu permasalahan berikutnya. Ketika pasangan suami istri ini memiliki anak, maka biasanya hak asuh anak dari pasangan tersebut menjadi satu problema tersendiri dan memang harus diselesaikan. Ada beberapa pasangan yang memilih untuk menyelesaikan penyelesaian hak asuh anaknya di pengadilan. Tapi juga ada beberapa pasangan yang selama kami mendampingi klien di pengadilan, ada juga yang memilih untuk tidak mempermasalahkan haknya. Biasanya yang tidak mempermasalahkan hak asuh anak dari pasangan-pasangan suami istri yang ada memang memberikan fleksibilitas tersendiri buat anaknya untuk bisa tinggal kepada ayahnya atau kepada ibunya. Tapi bagi beberapa pasangan yang membutuhkan kejelasan hukum dan membutuhkan kepastian agar anaknya ini di bawah asuhan oleh istrinya atau suaminya, maka hak asuh anak ini adalah satu bentuk kepastian yang bisa dimintakan ke pengadilan. Ya, maka proses-prosesnya tentunya dilakukan melewati keputusan pengadilan yang ada. Ya, bagi penonton sekalian yang beragama Islam, ini diselesaikan melalui pengadilan agama di tempat dilangsungkannya tempat pernikahan atau perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan-pasangan tersebut. Ya, misalnya teman-teman nikah di kota Samarinda, maka biasanya pengadilan agama di kota tersebut yang berwenang memiliki kewenangan untuk bisa memutuskan bagaimana proses mendapatkan hak asuh anak dari pasangan tersebut. Lantas kemudian bagaimana proses pengajuan hak asuh anak ini dilakukan di pengadilan yang ada. Nah, semoga video ini bisa menjadi gambaran ketika nanti Bapak Ibu sekalian mencoba mengajukan atau mendapatkan proses hak asuh anak yang perlu didapatkan kepastiannya di pengadilan. Hal yang pertama yang mesti dilakukan adalah tentunya dari pasangan yang ada, dari setelah bercerai, ya sudah resmi bercerai, atau biasanya ada dua mekanisme yang ada. Biasanya hak asuh anak ini dimintakan selama dalam berproses bercerai di pengadilan. Ada juga yang kemudian memilih untuk bisa mendapatkan status cerainya dulu, kemudian setelah itu mengurus proses hak asuh anaknya. Nah, tentu saja yang pertama tadi adalah surat pengajuan permohonan hak asuh anak ke pengadilan. Ini perlu diajukan, ya, untuk seluruh pasangan atau kemudian pasangan suami istri yang ingin mengajukan hak asuh anak, ya, biasanya mengajukan dulu surat pengajuan permohonan hak asuh anak ke pengadilan. Banyak sekali format yang ada, bisa juga meminta format dari pengadilan, atau kemudian bisa melalui pusat bantuan hukum yang ada di setiap pengadilan agama yang ada. Jadi bisa dapatkan dari sana untuk pendampingan bagaimana sih surat pengajuan permohonan hak asuh anak untuk diajukan ke pengadilan. Kemudian yang kedua adalah baru setelah itu fotokopi kutipan akta cerai, ya. Jadi untuk proses yang terpisah, maka memang proses akta cerainya dulu diminta, kemudian difotokopi, setelah itu diajukan kembali ke pengadilan. Setelah itu juga ada fotokopi akta kelahiran anak, ya. Fotokopi akta kelahiran anak ini juga dimasukkan ke pengadilan agama. Kemudian yang berikutnya adalah biaya perkara, ya. Biaya perkara ini kemudian diberikan kepada pengadilan sebagai bentuk persyaratan awal untuk diajukan kepada pengadilan yang ada. Nah, adapun beberapa prosedur yang kami jalani, kami lakukan ketika kami mendampingi beberapa klien dalam mengajukan proses hak asuh anak ini, ya, yang adalah, maka setelah tadi kita melakukan pembuatan surat gugatan, itu dilakukan secara tertulis ke pengadilan. Ada beberapa pasangan yang juga tidak memiliki kecakapan atau kemampuan untuk menulis gugatan yang baik kepada pengadilan, maka bisa dilakukan melalui pusat bantuan hukum, atau kemudian mencari pihak-pihak atau orang lain yang bisa membantu membuatkan surat gugatan tertulis itu ke pengadilan. Jadi sangat bisa.
terutama pengalaman kami bertemu dengan klien yang tidak bisa menulis ya, jadi sangat bisa untuk didampingi atau dibantu. Kemudian yang kedua, pengajuan gugatan hak asuh anak ini ya tentunya diajukan ke pengadilan di wilayah kediaman tergugat. Jadi siapa yang kemudian digugat ya, kalau penggugatnya tidak diketahui tak mengetahui domisili tergugat, maka pengajuan dilakukan di pengadilan wilayah domisili penggugat. Jadi kalau misalnya istrinya menggugat hak asuh anak kepada suaminya, maka diajukan ke pengadilan agama di wilayah suaminya. Nah, kalau tidak diketahui di mana keberadaan suami tersebut, maka diajukan di pengadilan agama wilayah penggugat atau wilayah istrinya. Nah, misalnya suami tinggal di Bontang, kemudian istri tinggal di Samarinda. Nah, kemudian meminta hak asuh anak, maka diajukan di domisili suami di Bontang. Kalau misalnya ternyata suaminya tidak diketahui, maka di tempat istri ya ada, maka diajukan di posisi penggugat di Samarinda. Kemudian setelah itu nanti panitera akan memberikan nomor registrasi ya setelah pembayaran biaya perkara dilakukan di pengadilan agama. Kemudian setelah itu nanti majelis hakim akan ditentukan oleh panitera siapa saja yang majelis hakim yang memutuskan nantinya. Setelah itu barulah dipanggil penggugat dan tergugat. Jadi suami istri tadi akan dipanggil untuk menghadiri sidang yang akan dijadwalkan oleh pengadilan. Nah, setelah dia jadwalkan barulah saat itu keduanya mesti hadir, suami dan istri ya. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses mendapatkan hak asuh anak ini. Yang pertama tentunya ketika dua pasangan ini hadir, maka akan langsung dimediasi, dilakukan oleh hakim kepada kedua belah pihak pada sidang pertama ya. Jadi akan dimediasi oleh hakim bagaimana yang lebih baik harus dilakukan. Jika mediasinya berhasil, maka akan ada titik temu yang baik buat pasangan ini. Kemudian jika tidak selesai tidak kemudian mendapatkan titik temu dalam proses mediasi ini, maka proses persidangan akan dilanjutkan. Kemudian nanti juga akan ada pembacaan surat gugatan, kemudian permohonan hak asuh anak oleh pemohon atau penggugat. Jadi ada pembacaan dulu. Kemudian setelah itu ada jawaban permohonan dan gugatan yang dilakukan oleh termohon atau tergugat ya. Kemudian akan ada replik dan duplik dari masing-masing pihak penggugat atau pemohon tergugat. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan proses pembuktian oleh pihak penggugat dan pemohon tergugat. Jadi proses pembuktian bagaimana selama ini proses pengasuhan anak yang ada. Jadi kalau anak itu di bawah 12 tahun, maka yang memiliki kewenangan mengasuh memang ibunya. Tapi setelah berumur 12 tahun, maka biasanya dia bisa memilih ya, anak di atas 12 tahun ini sudah mulai bisa memilih. Nah, di proses itulah kemudian nanti untuk dimintakan proses hak asuhnya. Setelah itu kemudian nanti akan ada kesimpulan dari masing-masing pihak. Jadi sebaiknya memang penggugat dan tergugat atau pemohon atau termohon memang sebaiknya dalam proses ini harus didampingi oleh kuasa hukum dalam rangka membantu membuat gugatan atau kemudian jawaban dari atas mohonan atau jawaban atas gugatan, sehingga memudahkan Bapak Ibu sekalian pasangan dalam mendapatkan hak asuh anak yang diinginkan ya. Bahkan sampai di tahapan replik dan duplik itu, jawaban dan menjawab kembali dari permohonan dan gugatan dari yang diajukan ke pengadilan. Nah, setelah itu, setelah ada proses pembuktian, barulah kemudian ada kesimpulan dari masing-masing pihak yang menguatkan atau memberikan penguatan kenapa kemudian hak asuh anak itu harus diberikan kepada pemohon, kemudian atau juga kenapa harus diberikan kepada termohon. Setelah itu barulah majelis hakim bermusyawarah untuk bisa memutuskan dari pembelaan masing-masing pihak, dari pemohon dan termohon, siapa yang dianggap hakim lebih memiliki kemampuan untuk bisa mengasuh anak yang dimintakan oleh kedua pihak tadi ya, baik itu diharapkan oleh pemohon ataupun kemudian untuk bisa dimiliki oleh termohon itu tadi, baik itu penggugat dan tergugat atau pemohon atau termohon. Kalau pihak wanita biasanya lebih dikenal dengan penggugat, maka pihak prianya adalah tergugat. Jadi kalau diajukan oleh wanita atau istri, maka dia sebagai penggugat, kemudian suaminya sebagai tergugat. Tapi kalau diajukan oleh pihak pria, maka pria itu sebagai pemohon, kemudian yang wanita sebagai termohon.
Setelah musyawarah hakim dilakukan, setelahnya baru adalah kemudian pembacaan putusan oleh majelis hakim. Ya, biasanya prosesnya tidak terlalu lama. Ya, kalau misalnya semua proses ini dijalankan dengan baik, ya biasanya tidak mestinya ada di rentan 3 sampai 6 bulan selama prosesnya saling memudahkan dan juga dijalani oleh kedua belah pihak dengan baik. Ya, baik, itu dia mungkin sekedar informasi, kemudian sebuah tambahan wawasan buat setiap pasangan, ya baik itu suami maupun istri yang mengalami permasalahan hukum, kemudian saat ini sedang berupaya dan berusaha untuk mendapatkan hak asuh anaknya. Semoga diberikan kemudahan, semoga kemudian ini bisa mencerahkan buat rekan-rekan penonton sekalian di rumah. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.